Ya, salam, selamat malam, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya kembali datang kepada kita semua untuk memberi perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu pada malam hari ini. Berikan kekuatan, hikmat, bijaksana kepada hamba-Mu dan kepada setiap umat-Mu yang mendengar, supaya mereka bisa memahami dan mengerti akan ajaran dan kebenaran yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami dan teman-teman semua. Terima kasih Bapa, kami mau belajar firman-Mu, berikan kami hikmat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin kita bersama-sama belajar tentang kehidupan kesetiaan orang Kristen. Seperti apa sih? Kenapa? Kalau kita melihat bahwa Rasul Paulus pernah menulis di dalam perjanjian baru di dalam Roma bahwa waktu dia ingin dieksekusi atau mengakhiri hidupnya, dia berkata bahwa dia tidak putus asa dan dia mengatakan bahwa dia akan setia sampai mati. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, kesetiaan orang Kristen. Kita coba buka di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Kita membuka atau membaca di dalam perenungan kita malam hari ini di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Di dalam surat 2 Timotius ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam ayat 6 dan 8 mengenai diriku dia bilang, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jelas ya? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, ini perenungan kita 3 ayat dari 2 Timotius pasal 4, 6 sampai 8. Rasul Paulus menulis surat ini waktu itu dia di dalam penjara di Roma. Dan saat itu dia sedang menantikan eksekusi mati untuk dia harus dibunuh oleh karena menyebarkan kebenaran dan ajaran Yesus. Surat ini bukan berisikan nada putus asa, teman-teman. Bukan. Tetapi surat ini berisikan sebuah optimis, keyakinan, dan pengharapan bahwa Rasul Paulus, dia berkata bahwa dia penuh dengan pengharapan dan dia yakin bahwa Tuhan adalah Hakim yang adil. Ayat ini memberikan kepada kita teladan bahwa sebagai orang-orang yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus, bagaimana seharusnya kita hidup setia dengan iman kita, dengan mengakhiri kehidupan kita sampai kita menutup mata kita. Nah, pada malam hari ini kita melihat keteladanan Rasul Paulus kepada kita hari ini di zaman modern ini. Bagaimana kita memiliki pandangan, mindset, pikiran seperti Rasul Paulus. Bagaimana dia berkata dengan optimis. Dan dia berkata, Tuhan Hakim yang adil. Walaupun saat itu dia sedang menunggu eksekusi mati. Nah, saudara-saudaraku, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup setia beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama, kita sebagai orang Kristen akan setia beriman dan hidup bersama Kristus karena kita tahu bahwa kita, tubuh dan hidup kita itu dipersembahkan untuk Tuhan.
Hari ini waktu kita sudah lahir baru dan percaya kepada Tuhan, maka bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, dan Kristus yang memilih kita untuk mampu melakukan kehidupan di dunia ini. Jadi yang saya mau katakan, bahwa hidup orang Kristen yang setia adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dia katakan, mengenai diriku, kata Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan segala sesuatu yang tercurah dalam tubuhnya. Dia tidak pernah sedikit takut, karena dia tahu waktu dia mengalami itu, dia ada pengharapan, ada optimistis yang luar biasa yang dia dapat, karena dia tahu bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Rasul Paulus menggambarkan hidupnya sebagai korban curahan. Kalau di dalam bahasa asli Yunani, dia memakai kata spendomai. Dia memberikan gambaran dirinya sebagai korban curahan. Di dalam bahasa aslinya dia pakai spendomai, yang artinya dituangkan secara full, habis, tidak bersisa. Dituangkan secara habis, pastinya untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya hidup Rasul Paulus, hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan sepenuhnya itu milik Tuhan Yesus, di mana kita beriman. Nah, saat kita sebagai orang percaya mau ingin hidup beriman setia, kita harus tahu bahwa hidup kita hari ini adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena waktu Rasul Paulus berkata spendomai, yang artinya sebuah korban curahan yang dituangkan habis sepenuhnya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Maka ada ayat yang berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau engkau melakukan itu, maka orang mau menerima atau tidak menerima, orang mengkritik dan memuji, itu sama sekali tidak mempengaruhi. Tetapi engkau mengerjakannya dengan setia dan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat 1, Rasul Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau saudara kita baca pelan-pelan, dia berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ada sebuah nasihat yang kuberikan kepadamu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Sebagai persembahan setelah hidup, persembahan yang kudus, tidak berlumur dengan kesalahan dan dosa. Dan bukan hanya kudus, tetapi berkenan kepada Allah. Ada tujuan ilahi. Dan itulah sebuah ibadah yang sejati di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita memang seharusnya dipakai untuk kemuliaan Allah. Bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi bagaimana dengan hari ini? Orang memakai hidupnya untuk dirinya. Tetapi dia membungkus dengan kata-kata untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa membuktikan bagaimana dia bersungguh-sungguh, bagaimana sepenuh hati, bagaimana dia mentuangkan habis tenaga, waktu, pikirannya untuk Tuhan. Dimanapun dia berada, di tempat kerja, dimanapun dia berada, dia tuangkan. Sehingga dia dilihat bahwa dia adalah pengikut Yesus. Dari sikap, tutur kata, perbuatan, dan tindakannya, disitulah dituangkan habis. Bahwa dimanapun engkau berada, disitulah engkau menjadi ladang penginjilan dan pelayanan. Gereja eklesia itu bukan hanya gedung saja, tapi diperluas. Di mana kita harus jadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita memberikan sebuah kekuatan, dituangkan habis untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri sendiri. Nah, pertanyaan sekarang untuk direnungkan. Jika hidup kita berakhir pada hari ini, jika hidup kita kembali ke rumah Bapa pada hari ini,
apa warisan rohani yang kita tinggalkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Karena persembahan rohani itu waktu orang merasakan, nama Tuhan dimuliakan. Tapi waktu kita kembali ke rumah Bapa, kita akan mendapat mahkota yang luar biasa. Nah, itu yang pertama. Kenapa kita orang percaya hidup beriman setia sampai akhir? Karena hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, hidup orang Kristen, hidup yang setia beriman sampai akhir, karena hidup kita adalah proses perjuangan. Nah, pertanyaannya apa yang kita perjuangkan di dalam hidup ini? Saudara, yang kita perjuangkan di dalam dunia ini bukan untuk Tuhan, tapi yang kita perjuangkan bagaimana mental kita, hati kita, supaya kita dimurnikan. Untuk apa tujuan kemurnian hidup kita? Supaya orang melihat dan melihat bahwa di dalam diri kita ada Kristus. Tetapi kita berjuang dengan dunia fana ini, dengan tubuh yang fana ini, untuk terus berjuang dengan setia sampai akhir. Jadi hidup kita berjuang, kata Rasul Paulus, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dia terus berjuang, maka dia terus berdoa, belajar firman, terus mendengarkan, dan berserah kepada Tuhan. Tidak sedetik pun dia meninggalkan Tuhan. Itulah perjuangan kita. Maka di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, di dalam sebuah pertandingan itu, begitu banyak perjuangan yang luar biasa. Waktu mencapai garis akhir atau finish itu, orang akan mengeluarkan sekuat tenaga. Dan dia berjuang dengan dirinya, pikirannya, hatinya, tubuhnya, untuk sampai kepada garis finish. Jadi 3 gambaran yang dijelaskan di dalam ayat ini, mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya dia sampai ke garis finish dengan setia. Dia mampu melawan godaan-godaan di dalam hidupnya. Dosa keduniawian dia bisa melawan dengan bersama dengan Roh Kudus. Dia bisa mencapai garis akhir. Dia bisa mencapai garis akhir. Ini adalah perjuangan yang terus berlari sampai dia selesai. Dia tidak berhenti di tengah jalan. Itu terus berjuang. Maka orang percaya itu adalah orang yang terus bergerak, dinamis, berjuang, dan berjuang. Di dalam perjuangan itu, dikatakan di sana, memelihara iman. Artinya perjuangannya, dia punya dasar iman, dan dia punya pengharapan, dan dia ada kasih. Jadi yang kedua, kenapa orang percaya, hidup orang Kristen harus setia, beriman sampai akhir kepada Tuhan. Yang kedua, karena hidup kita adalah hidup yang berjuang di dalam daging yang lemah ini. Nah, yang ketiga, bagaimana sebagai orang yang percaya hidup setia sampai akhir? Yang ketiga adalah kita mendapat hadiah mahkota kebenaran. Tuhan memberikan reward. Di dunia ini kita bekerja, dimanapun kita dapat bonus. Dimanapun kita melakukan, di sekolah kalau kita pintar, kita dapat penghargaan. Dimanapun kita pasti dapat reward. Apakah Tuhan yang memberi reward sama kita? Bonus pasti. Karena itu janjinya. Ya, katakan di sana, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagi mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang, Anda dan saya yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, luar biasa sekali. Nah, kata mahkota yang di dalam 2 Timotius di sini dia pakai kata Stepanos, yang artinya kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan diberikan oleh manusia. Nah, kalau kemenangan yang diberikan oleh Tuhan itu kemenangan yang luar biasa. Mahkota ini adalah kemenangan ini diberikan kepada Rasul Paulus, berhak karena yang memberikan kepadanya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia menggunakan kata Stepanos di sana. Rasul Paulus memberikan kepada kita teladan bagaimana hidupnya dipersembahkan bagi Allah dan dijalani sebagai pejuang iman, serta diakhiri dengan pengharapan, dan dia mendapat mahkota kekal. Sehingga ketika hidup kita berakhir dipanggil oleh Tuhan dan kembali ke rumah Bapa, kita berkata,
aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dengan memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepada Tuhan, Hakim yang adil. Bagaimana hidup orang Kristen bisa setia beriman sampai akhir? Yang pertama, karena hidupnya adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, karena hidup orang Kristen adalah hidup karena perjuangan di dalam daging ini. Dan yang ketiga, karena hidup orang Kristen adalah hidup yang mendapatkan mahkota kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kasih dan kemurahan anugerah-Mu memberikan penerangan buat kami pada malam hari ini untuk bisa belajar firman. Terima kasih atas teguran nasihat firman yang kami dengar. Dan biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami. Berkati kami, jadikan kami orang-orang pengikut-Mu yang setia beriman kepadamu sampai akhir. Karena kami sudah mempersembahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu. Karena kami terus berjuang dengan daging yang lemah ini bersama dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami terus menantikan mahkota kebenaran yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Ini doa dan permohonan kami. Kami alaskan dan kami tutup pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.